Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami keterhubungan antara kode genetik, wahyu ilahiyah, dan kesadaran manusia sebagai jembatan penafsir. Bayangkan, kamu sedang berjalan di taman, angin sepoi-sepoi, matahari hangat menyentuh kulitmu. Kamu mengambil napas dalam-dalam, dan di balik napas itu, ada miliaran reaksi kimia yang terjadi tanpa kamu sadari. Di dalam tubuhmu, ada dunia yang jauh lebih kompleks dari kota metropolitan terpadat di bumi. Dan di pusatnya, tersembunyi di setiap sel, ada sesuatu yang lebih ajaib dari puisi, lebih terstruktur dari kitab suci, dan lebih hidup dari apapun yang pernah kamu baca. Itu adalah DNA-mu. Tapi jangan bayangkan DNA hanya sebagai molekul kimia, bayangkan ia sebagai kitab. Kitab yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan huruf-huruf kimia, adenin, A, timin, T, sitosin, C, dan guanin, G. Huruf-huruf kimia inilah yang menulis kitab dirimu, yang menyimpan data warna matamu, bentuk senyummu, kecenderunganmu terhadap penyakit, bahkan kecenderungan emosionalmu. Apakah kamu lebih sering gelisah, tenang, atau penuh semangat? Dan yang paling menakjubkan, kitab ini bisa dibaca ulang, ditafsir ulang, bahkan ditulis ulang oleh dirimu sendiri. Kenapa ini penting? Karena jika kamu menyadari bahwa tubuhmu adalah kitab suci yang hidup, maka setiap pilihanmu, makanan, pikiran, emosi, doa, bahkan cara kamu mencintai, adalah bentuk tafsirmu atas kitab itu. Dan kamu adalah penulisnya. Mari kita telusuri bersama bagaimana genom, kesadaran, dan spiritualitas bertemu dalam dirimu. Dan mengapa ini bukan sekadar sains, tapi undangan untuk hidup lebih bijak, lebih sadar, dan lebih suci. Dalam tradisi Islam, kata ayat punya dua makna. Ayat wahyu, seperti dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Langit, bumi, hujan, bahkan detak jantungmu. Semua adalah ayat. Dan DNA, ia adalah ayat yang terlipat di dalam tubuhmu sendiri. Ia tidak bersuara, tapi ia membuatmu bisa bersuara. Ia tidak menangis, tapi ia membuatmu bisa menangis. Ia tidak berdoa, tapi ia membuatmu bisa bersujud. Ia adalah kitab sunyi yang menghidupkan puisi kehidupanmu. Di dalamnya, ada lebih dari 3 miliar huruf kimia, disusun menjadi gen, seperti bab-bab dalam kitab. Lalu gen itu ditranskripsikan menjadi RNA, seperti ayat yang dibisikkan, lalu diterjemahkan menjadi protein, seperti makna yang diwujudkan menjadi gerak, bentuk, fungsi. Ini bukan metafora, ini realitas biologis, dan para ilmuwan pun menyebutnya bahasa. Francis Collins, ilmuwan yang memimpin proyek genom manusia, menyebutnya bahasa Tuhan. Bukan karena Tuhan mengetik DNA, tapi karena strukturnya begitu elegan, begitu penuh makna, begitu sempurna, seperti kitab yang menunggu untuk dipahami. Dulu, kita diajarkan bahwa tubuh seperti mesin. Kalau rusak, tinggal ganti onderdilnya. Kalau lelah, tinggal isi bensin. Tapi sains modern, khususnya epigenetik, membongkar keyakinan itu. Epigenetik mengajarkan, gen bukan takdir. Kamu mungkin membawa kode genetik yang berisiko untuk depresi, diabetes, atau kecemasan. Tapi kode itu, seperti ayat dalam Al-Quran, bisa dibaca dengan cara yang berbeda, tergantung konteksnya. Dan konteks itu adalah gaya hidupmu, pikiranmu, emosimu, bahkan hubungan spiritualmu. Sebuah gen bisa dihidupkan atau ditidurkan, bukan oleh kebetulan, tapi oleh pilihan sadarmu. Bayangkan seseorang yang secara genetik rentan depresi, tapi ia memilih jalan spiritual, sabar, syukur, zikir, merenung, mencintai. Maka, jalan batin itu bukan hanya mengubah hatinya, tapi juga mengubah tubuhnya. Jalur sarafnya direkayasa ulang. Hormon stresnya turun, gen yang tadinya aktif, bisa jadi tidur. Tubuhnya menyesuaikan diri, bukan karena keajaiban, tapi karena kesadaran mengubah biologi.
Inilah titik temu antara kalam dan kode. Kalam sama dengan firman, makna, spiritualitas. Kode sama dengan cetakan, struktur, biologi. Dan keduanya bertemu di dalam dirimu. Manusia bukan sekadar makhluk yang membaca ayat, ia adalah ayat itu sendiri. Ia adalah teks yang menafsir teks. Kitab yang membaca kitab. Dan disinilah letak tanggung jawab terbesarmu. Kamu adalah juru tafsir atas tubuhmu sendiri. Setiap kali kamu makan makanan sehat, kamu sedang menulis ayat kesehatan. Setiap kali kamu memilih marah, kamu sedang menulis ayat stres di sel-selmu. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang mengaktifkan gen yang membawa ketenangan. Setiap kali kamu bersujud, kamu sedang mengirimkan sinyal cinta ke seluruh genommu. Ini bukan mistis, ini sains. Penelitian membuktikan, meditasi, doa, rasa syukur, semuanya mengubah ekspresi gen, mengurangi peradangan, memperbaiki sistem imun, bahkan memperlambat penuaan sel. Jadi ketika kamu merasa lelah, stres, atau kehilangan arah, jangan hanya mencari solusi di luar. Bacalah kitabmu sendiri, dengarkan tubuhmu, dengarkan napasmu, dengarkan detak jantungmu, karena di sana, Tuhan sedang berbicara. Kenapa kita perlu bicara ini sekarang? Karena dunia modern membuat kita lupa. Kita bukan mesin. Kita bukan robot yang bisa di-charge lalu jalan terus. Kita adalah kitab hidup yang butuh dibaca dengan lembut, ditafsir dengan bijak, dan dijaga dengan cinta. Kita hidup di zaman di mana stres kronis, pola makan buruk, dan kecemasan eksistensial bukan hanya merusak mental, tapi merusak kode biologis kita. Gen-gen stres diaktifkan. Gen-gen penyembuhan dimatikan. Dan kita heran, kenapa tubuh cepat lelah? Kenapa sakit datang silih berganti? Kenapa hati terasa hampa? Karena kita lupa, tubuh adalah ayat. Dan ayat butuh dibaca dengan khusyuk, bukan di-scroll, bukan diabaikan, bukan dipaksa. Kamu tidak perlu jadi ahli biologi untuk memahami ini, kamu hanya perlu jadi pembaca yang sadar. Sadar bahwa setiap pilihanmu sekecil apapun meninggalkan jejak di dalam tubuhmu, di dalam DNA-mu. Dan jejak itu bisa jadi berkah, bisa jadi luka. Tergantung bagaimana kamu menafsirnya. Jadi mulai hari ini, lihatlah tubuhmu bukan sebagai beban, bukan sebagai proyek perbaikan, tapi sebagai kitab suci yang hidup. Perlakukan ia dengan hormat. Bacalah ia dengan cinta, tafsirkan ia dengan hikmah. Ketika kamu makan, tanyakan, apakah ini ayat kesehatan atau ayat penyakit? Ketika kamu marah, tanyakan, apakah ini ayat yang ingin kutulis di tubuhku? Ketika kamu bersyukur, sadarilah, kamu sedang mengaktifkan gen kebahagiaan. Dan ketika kamu bersujud, ingatlah, di dalam sel-selmu yang paling sunyi, Tuhan sedang berbisik. Ia menulis bersamamu, ia membimbing pena kesadaranmu. Kamu bukan korban genetikmu, kamu adalah penulis ulang takdirmu. Bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan kekuatan kesadaran. Bukan dengan paksaan, tapi dengan cinta. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman. Genom adalah teks, tubuh adalah kitab. Dan hidupmu adalah tafsir terindah yang sedang kamu tulis, sejak kamu lahir, hingga nanti kamu kembali. Jadi, tafsirlah dengan indah.